jemaat sekalian, Happy New Year. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya percaya kita bisa melewati tahun 2020 yang mungkin seperti roller coaster, ada naik ada turun. Itu semua karena pertengahan Tuhan, amin. Karena itu kita mau masuk di ibadah pertama di minggu pertama di 2021. Sebelum kita mulai ibadah hari ini ada beberapa pengumuman yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ibadah GPSI Jakarta masih dalam format online sampai ada informasi lebih lanjut. Jadi kami menghimbau untuk saudara-saudara semua, jangan lupa untuk subscribe ke channel GPSI Jakarta supaya terupdate dengan berita-berita terbaru. Dan jangan lupa juga untuk share video-video yang ada di GPSI Jakarta kepada teman-teman, saudara-saudara, bahkan kolega-kolega supaya kita semua sama-sama diberkati. Kami juga mau mengingatkan GPSI Jakarta ada ibadah online sekolah minggu yang diadakan secara live setiap minggunya pukul 11 pagi dan linknya dapat diakses di description box video ini. Jadi saudara-saudara yang memiliki anak kecil di rumah bisa mengajak mereka untuk sama-sama join di ibadah online sekolah minggu GPSI Jakarta. Kami juga menghimbau saudara-saudara semua untuk mengikuti protokol kesehatan dalam rangka untuk memerangi pandemi COVID-19 supaya COVID-19 ini segera berlalu dengan cara 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan dan menjaga kebersihan kita. Sama-sama kita menjaga protokol ini dan kita sama-sama bisa memerangi virus ini dan supaya pandemi ini segera berlalu. Dan yang terakhir, bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan maupun persembahan persepuluhan dapat memberikannya ke rekening yang akan tertera di layar ini. Demikian pengumuman hari ini. Saya percaya tahun 2021 ada yang spesial. Jadi saya percaya hamba Tuhan hari ini yang akan melayani kita yaitu Pendeta Robinson Nainggolan punya message tertentu yang saya percaya bisa menjadi modal kita untuk menjalani tahun baru ini. Mari kita semua siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tidak terasa kita sudah memasuki di tahun yang baru, tahun 2021. Kita percaya penyertaan Tuhan pasti akan sama di tahun yang baru ini. Untuk itu, mari kita sama-sama lebih semangat lagi di tahun yang baru ini untuk memuji Tuhan. Let's go!
bisa sama-sama menyembah Tuhan. Begitu sekarang, sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak, kita renungkan kebaikan Tuhan selama tahun 2020. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita juga di tahun 2021. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Benar ya Bapak, besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami mampu melewati tahun 2021 Tuhan, itu pasti karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami akan mampu juga melewati 2021 Tuhan. Kami percaya karena Kau pasti beserta dengan kami. Tangan-Mu pasti erat memegang tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Robinson Nainggolan. Kiranya apa yang dikeluarkan dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Dan persiapkan hati kami, setiap kami yang mendengarkan Tuhan, agar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya tahun 2021 adalah tahun yang penuh berkat dan tahun yang penuh kemenangan. Karena kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap dari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Hari ini adalah hari Minggu pertama di tahun 2021. Banyak hal yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020. Akibat pandemi COVID-19 ini saudaraku, banyak orang yang kena dampaknya. Ada mungkin yang kena PHK, saudara mungkin juga bisa mengalami keterpurukan dalam bisnis saudara, atau apa saja yang terjadi. Karena memang pemerintah sendiri telah mengakui bahwa Indonesia telah mengalami resesi. Karena bukan hanya 6 bulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi 9 bulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita minus. Tapi kita bersyukur kalau pemerintah terus berupaya keras untuk mengatasi situasi ini. Bahkan vaksin COVID-19 sedang diusahakan untuk boleh dibagikan secara gratis kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita rindu agar tahun 2021 ini kita mengalami berkat spesial dari Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya khotbah hari ini pas bagi kita semuanya. Saya memberikan tema khotbah adalah mengalami berkat spesial di tahun 2021 bersama Tuhan. Puji Tuhan. Nah mari buka Alkitab saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Ini kisah yang tidak asing bagi kita. Sekali lagi Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apapun yang saya miliki. Saya akan bacakan sekarang Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ini adalah peristiwa di mana untuk pertama kalinya Yesus Kristus mengadakan mujizat pada pesta perkawinan di Kana yang di Kapernaum. Mujizat itu ialah air berubah jadi anggur. Kisah ini mungkin tidak asing bagi kita karena cukup populer. Saya waktu kecil, waktu sekolah minggu sudah mendengar cerita tentang ini karena memang menarik. Waktu saya pernah jadi guru sekolah minggu, saya juga pernah menceritakan ini kepada murid-murid sekolah minggu saya. Tetapi saudaraku, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya pun diberkati Tuhan.
Saya yakin kisah ini adalah kisah nyata. Artinya bukan karangan, bukan hayalan. Sungguh luar biasa. Sebab kalau saudara pergi ke Israel, biasanya akan mampir nanti di Kana. Dan di situ saudaraku ada juga tempat ibadah untuk mengadakan suatu pemulihan keluarga gitu ya. Perkawinan. Dan ada toko-toko yang menjual anggur di sana. Nah saudaraku, memang peristiwa itu sungguh luar biasa. Bagaimana dalam satu pesta terjadi kekurangan anggur. Siapa yang menjadi pengantin pria? Kita tidak tahu. Siapa yang menjadi pengantin wanita? Alkitab juga tidak memberitahunya. Makanya saya yakin baik pasangan pengantin maupun keluarganya itu bukan orang penting. Juga bukan orang kaya, bahkan mungkin miskin. Kenapa? Karena suatu pesta sampai kekurangan anggur itu bisa mempermalukan keluarga. Tapi kita tahu bahwa Yesus menolong mereka sehingga tidak sampai malu. Karena mereka tidak kekurangan, bahkan berkelebihan. Nanti akan saya bahas itu. Sekarang apa artinya bagi kita? Mungkin saudara bukan orang penting. Mungkin saudara juga sedang mengalami keterpurukan, ekonomi yang susah. Tapi saya mau beritahu saudara, percayalah bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami berkat spesial. Amin saudaraku. Maka tema khotbah hari ini sangat pas bagi kita semuanya. Mengalami berkat spesial di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami berkat Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi katanya adalah seorang pria dewasa sedang menikmati liburannya jalan-jalan di sebuah pantai. Ya, keindahan pantai itu juga bagus. Mungkin saja lebih indah dari pantai di Bali, kira-kira begitulah. Ketika dia asik berjalan, tiba-tiba dia melihat ada sebuah botol yang terbuat dari kaca dan di dalamnya ada gulungan kertas. Jadi dia tertarik, dia ambil botol itu, dia buka sumbatnya, dia ambil keluar gulungan kertas itu, ternyata itu menggambarkan ada sebuah peta di mana ada harta karun tersimpan. Terus dia pikir, ini apa-apa nih, masa zaman-zaman sekarang masih ada harta-harta karun seperti ini, ada petanya lagi. Jadi apa yang terjadi? Dia masukkan kembali gulungan kertas itu, dia sumbat botolnya, dia lempar ke laut saudaraku ya. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lagi, waktu dia berjalan di pantai itu juga melihat ada botol yang terombang-ambing, bahkan makin mendekat ke pantai. Dia penasaran karena dia lihat botol itu ada seperti gulungan kertas di dalamnya. Jadi akhirnya dia coba masuk ke laut itu, ke pantai itu, dan dia jangkau, dia ambil botol itu. Kemudian dia buka sumbatnya, dikeluarkan, ternyata memang ada gulungan kertas yang berupa peta, di mana disebutkan ada tersimpan harta karun. Jadi dia coba mempelajari peta itu, dan akhirnya menurut ukuran lintang dan bujurnya segala macam, karena cukup jauh dari tempat itu, dia sewalah perahu. Dia sewa perahu dan kira-kira lewat orang perahu ini, sampailah di tempat di mana kira-kira ada katanya harta karun itu. Tapi itu di dasar laut. Jadi kemudian dia lihat cukup dalam. Tapi dia penasaran. Akhirnya dia coba melompat ke dalam laut dan dia menyelam. Tapi ternyata cukup dalam. Sehingga dia hampir kehabisan napas. Dan dia kembali lagi ke atas. Naik perahu lagi. Dan akhirnya dia kembali ke pantai. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, ini bohong-bohongan ini. Maka dia masukkan kembali gulungan kertas itu. Dia sumbat lagi. Dia lempar lagi ke laut. Saudaraku ya. Kemudian datang lagi orang lain. Hal yang sama terjadi. Melihat ada botol terombang-ambing di laut. Saudaraku, di tepi pantai. Dia mengambil botol itu. Membukanya. Ternyata ada peta. Jadi akhirnya orang ini juga berupaya untuk mendapatkan di mana lokasi daripada harta karun itu. Dia sewa perahu dan dia pergi sama yang punya perahu untuk lokasi sesuai dengan lintang dan bujurnya. Sampai di tujuan, dia melihat cukup dalam. Dan dia mencoba, dia turun menyelam. Tapi sampai dia hampir kehabisan napas,
belum sampai di dasar laut. Akhirnya dia kembali ke atas dan dia bilang sama yang punya perahu, ayo kita pulang saja. Akhirnya dia pulang. Tapi beberapa hari kemudian dia datang lagi ke pantai itu, dia sewa lagi perahu, tapi dia sekarang datang dengan peralatan alat menyelam. Kembali lagi bersama dengan tukang perahu itu, dia pergi ke lokasi di mana kira-kira itu harta karun itu ada. Dan dengan seluruh perlengkapan penyelamannya, maka terjunlah dia ke dalam laut. Dan akhirnya dia bebas karena dia sudah pakai alat-alat penyelam. Sampai akhirnya di dasar laut yang sudah cukup dalam itu, dia menemukan sebuah peti yang memang ada barang-barang berharga di dalamnya. Dia bawa peti itu, dia masukkan ke perahu, akhirnya sampai di pantai dan dia buka, dicari tempat yang sepi. Ternyata di dalamnya berlian dan emas yang mahal harganya. Wow, luar biasa. Akhirnya dia menjadi kaya raya karena banyaknya berlian dan emas yang dapatkan dari harta karun tersebut. Apa artinya bagi kita? Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan bahkan kita doakan. Sebab firman Tuhan berkata, Efesus 3:20, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan bahkan kita doakan. Tapi ada tapinya. Apa itu? Jangan pernah melewatkan kesempatan. Seperti orang pertama tadi. Juga jangan menyerah. Jangan berhenti di tengah jalan. Tetap berusaha sampai garis akhir atau sampai tuntas. Itu sebabnya saudaraku, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi dengan tema mengalami berkat spesial di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Coba kita perhatikan hal berikut ini. Ini dia. Yang pertama, selalu mengundang dan memelihara hadirat Tuhan. Saya baca ulang ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudaraku, tadi sudah saya singgung, siapa pengantin pria? Nggak ada yang tahu. Siapa pula pengantin wanita? Alkitab tidak menjelaskannya. Keluarganya pun kita tidak tahu. Sama juga. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa mereka bukanlah orang yang penting. Mereka juga bukan orang kaya. Bahkan mungkin miskin. Kenapa? Karena mereka sampai kekurangan anggur di pesta perkawinan itu. Saudaraku, menurut tradisi pada waktu itu, apabila ada satu pesta, kalau tidak ada anggur disajikan, itu adanya kurang mantap. Artinya mempermalukan keluarga. Apalagi sampai kekurangan anggur. Mungkin juga bisa kita tangkap, kenapa? Karena situasi pada waktu itu memang dalam masa penjajahan. Sehingga bisa saja memang kesulitan ekonomi. Tapi itulah yang terjadi. Namun kita lihat bahwa karena Yesus ada di situ, Yesus diundang, maka pertolongan Tuhan datang. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara. Tapi mungkin saja akibat pandemi COVID-19 ini, saudara kena PHK. Saudara mengalami bisnis terpuruk, mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, juga oleh sebab-sebab yang lain. Percayalah saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara selalu mengundang hadirat Tuhan dalam hidup saudara? Pikirkan itu. Pengantin ini mengundang Yesus dan Yesus datang. Tidak peduli apakah saudara bukan orang penting, bukan orang kaya, atau mungkin juga saudara lagi terpuruk. Jika saudara mengundang dan memelihara hadirat Tuhan, maka pertolongan Tuhan pasti ada. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara mengundang hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh minta dia datang? Lihat slide berikut saudaraku. Mengapa kita harus mengundang dan memelihara hadirat Tuhan? Ini ada dua alasannya. Yang pertama, kita harus sadar bahwa sekarang ini iblis sedang kerja lembur. Saya kasih tanda kutip. Dan ingin menghancurkan hidup kita. Wahyu 12 ayat 12 berkata, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Artinya apa? Kita lihat sekarang ini, memang iblis sedang kerja lembur. Ya, dia tidak rindu saudara maju.
Dia tidak rindu keluarga saudara bahagia. Dia tidak rindu bisnis saudara diberkati. Pokoknya ada macam masalah yang datang dalam hidup kita. Tapi ingat saudaraku, kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan diri kita. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan mampu mengatasinya. Amin. Apalagi karena pandemi COVID-19 ini. Kita sungguh perlu mengundang dan memelihara hadirat Tuhan. Alasan yang kedua adalah, ingat saudaraku, hadirat Tuhan membawa berkat. Saya baca 1 Tawarikh 13 ayat 14. 1 Tawarikh 13 ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudaraku, saya mau flashback dulu ke belakang. Tabut perjanjian Allah itu lambang kehadiran Tuhan. Nah, sebelumnya dalam perang antara orang Filistin dan orang Israel, tabut perjanjian itu mereka rampas, mereka bawa ke Filistin. Tapi anehnya, banyak masalah, banyak musibah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Filistin. Akhirnya mereka kembalikanlah itu kepada orang Israel. Dan itu ditaruh di rumah Aminadab. Puluhan tahun dibiarkan oleh Saul. Dia tidak peduli terhadap tabut perjanjian Allah. Dia lebih peduli kepada kerajaannya, kepada keluarganya. Tapi setelah Daud jadi raja, dia ingin membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Nah, waktu dibawa saudaraku, dalam perjalanan terjadi musibah. Karena Uza mati sebab tangannya menyentuh tabut perjanjian Allah itu. Maka untuk sementara tabut itu tidak bisa dibawa. Dan akhirnya ada di rumah Obed-Edom. Itu yang kita baca. Selama 3 bulan tabut itu ada dalam rumah Obed-Edom. Maka dia dan keluarganya diberkati Tuhan. Ingat, tabut perjanjian Allah adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Makanya kalau kita mengundang dan memelihara hadirat Tuhan, pasti ada berkat Tuhan. Sederhana saja, coba bayangkan. Kalau saudara undang Jokowi ke rumah saudara, apa yang terjadi? Oh, karena dia presiden maka protokol akan dijalankan. Para intel, pas pampres akan datang lebih dahulu saudaraku sebagai tim advance mengunjungi RT, RW, lurah, camat, sampai kodim segala macam, kapolsek. Semua heboh. Dan memang Jokowi yang saudara undang datang ke rumah saudara. Wah, akhirnya apa terjadi? Semua orang kaget. Dan saya yakin preman-preman kampung atau orang-orang di sekitar lingkungan hidup saudara tidak akan berani mengganggu saudara. Amin. Haleluya. Tiba-tiba lain kesempatan 6 bulan lagi saudara undang lagi Jokowi. Dan dia datang lagi. Ingat saudaraku, ini Indonesia. Lama-lama nanti ada orang bawa parcel ke rumah saudara. Jangan-jangan ada yang bawa sesuatu. Siapa tahu nanti lewat saudara mereka ada jalur begitulah kira-kira. Itu sebabnya yakinlah saudaraku, kalau kita mengundang memelihara hadirat Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Saya ingin bacakan bagi kita Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingat, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Undanglah dia, peliharalah hadiratnya dalam rumah tangga saudara. Maka pasti ada pertolongan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya baca ulang ayat 3 dan 5 sampai 5. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba.
Tapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara perhatikan, mengapa Maria datang kepada Yesus? Saya yakin Maria tahu persis siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia bukanlah manusia biasa. Kenapa? Karena Maria mengandung Yesus di kandungannya selama 9 bulan. Itu bukan karena dia berhubungan sebagai suami istri dengan Yusuf, tapi adalah dari Roh Kudus, saudaraku ya. Jadi memang dia tahu bahwa Yesus ini adalah juru selamat. Ada sesuatu yang dahsyat yang bisa dia kerjakan. Makanya seperti Maria, kita perlu datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa kita perlu datang kepada Tuhan sungguh-sungguh? Karena kita mengandalkan Tuhan. Dan ingat saudaraku ya, Yeremia 17:7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari saudaraku, sungguh-sungguhlah undang hadirat Tuhan. Sungguh-sungguhlah datang kepadanya. Mari saudara datang berdoa sungguh-sungguh. Bila perlu saudara menangis, merintih kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan tergerak hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah taat dan setia kepada Tuhan. Saya baca ulang ayat 6 dan 7 saudaraku ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Ini yang luar biasa saudaraku ya. Waktu Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak bilang, untuk apa? Apalagi satu tempayan itu isinya banyak saudaraku ya. Jadi pekerjaannya gak gampang. Karena ini di daerah yang susah air saudaraku ya. Tapi kita melihat bagaimana waktu Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Maka mereka langsung mengisinya sampai penuh. Terjadi ketaatan yang luar biasa. Saudaraku, memang kita lihat baik di kantor swasta maupun pemerintah, apalagi di militer, kalau anak buah taat dan setia kepada atasannya, itu tinggal tunggu waktu. Promosi akan datang. Amin saudaraku. Nah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat orang yang taat kepada atasannya akan dapat promosi, apalagi dengan Tuhan. Tuhan adalah yang paling baik dari semua majikan yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara tentang kekudusan? Maksud saya ketaatan saudara tentang kekudusan. Padahal firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan saya yakin kekudusan adalah pintu gerbang untuk mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Bagaimana ketaatan saudara tentang beribadah kepada Tuhan? Ibrani 10:25 berkata apa? Jangan kita mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini, kita beribadah secara online. Orang bilang, gak apa-apalah kalau online-nya gak ibadah juga gak apa-apa. Salah. Justru dalam seperti inilah kita memerlukan beribadah kepada Tuhan. Ingat, Keluaran 23 ayat 25 berkata begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mari saudaraku, dalam saat-saat apapun, walaupun kita beribadah secara online, secara daring, kita harus setia, taat, terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Susah aminnya ya. Tapi saya yakin kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Pertanyaan lagi, bagaimana ketaatan saudara tentang memberi untuk pekerjaan Tuhan? Firman Tuhan sangat jelas berkata, berilah maka kamu akan diberi. Dalam situasi seperti ini saudaraku, saya tahu bahwa kita perlu juga membantu pekerjaan Tuhan. Saya mendengar laporan bahwa pemasukan keuangan di gereja sangat menurun drastis. Memang dimaklumi karena kondisi ini. Tapi saya yakin bagi mereka-mereka yang setia berkorban untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah mengabaikan itu. Kita berkorban selalu ada pertolongan dan berkat Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Susah memang aminnya kalau suruh berkorban ya. Tapi gak apa-apa. Kita masuk pada poin yang keempat. Lakukan yang terbaik dan pupuk kerjasama.
Saya baca ayat 6 dan 7 lagi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku, kita perhatikan bahwa pelayan-pelayan itu sungguh bekerja cepat dan memberikan yang terbaik. Kenapa? Satu tempayan itu banyak isinya. Saudaraku, menurut ada istiadat orang Yahudi tadi dikatakan, kalau ada pesta, sebelum memasuki rumah atau tempat pesta, maka mereka harus mencuci kakinya, membersihkan kakinya, kasutnya, tangannya, semuanya, saudaraku ya. Jadi disediakan bak air atau juga dari kayu yang namanya tempayan. Itu isinya, saudaraku, besar. Nanti saya akan masuk lebih dalam lagi. Bahkan lebih dari 100 liter itu. Tapi kita melihat mereka bekerja dengan cepat. Mereka kompak, bekerja sama. Dan dengan cepat sekali, semua penuh dengan air. Dan tiba-tiba air itu berubah jadi anggur. Sampai pemimpin pesta pun bingung. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Sebab memang itu adalah dari air yang dimuat di dalam tempayan. Tiba-tiba oleh karena kuasa Tuhan berubah jadi anggur, saudaraku. Makanya mari saudaraku, mari lakukan yang terbaik dan pupuklah kerjasama dengan siapa saja. Ada Pamio berkata apa? Do the best, God will do the rest. Amin saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang terakhir. Yang kelima, percayalah bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik. Saya ulangi, percayalah bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik. Saya baca ulang ayat 8 dan 10 sampai 10. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Ternyata air yang berubah jadi anggur itu adalah anggurnya lebih baik. Dan yang luar biasa adalah jumlahnya banyak. Saya berikan penjelasan saudaraku ya. Tadi kita baca dikatakan ada 6 tempayan. Dan masing-masing satu tempayan itu isinya 2-3 buyung. Coba lihat slide berikut ya. Perhatikan. Satu tempayan kita ambil saja isinya 3 buyung. Nah saya mencoba di kamus Alkitab saudaraku. Satu buyung ternyata sama dengan 10 galon. Ya. Sedangkan 1 galon isinya 3,785 liter. Hampir 4 liter gitu ya. Jadi kalau 6 tempayan artinya 6 kali 3 sama dengan 18 buyung. Dan 18 buyung sama dengan 18 kali 10 sama dengan 180 galon. Kalau 180 galon artinya apa? 180 kali 3,785 sama dengan 681 liter. 681 liter. Saya yakin itu tidak semua akan diminum. 681 liter. Satu botol aja kalau diminum, wah itu udah banyak banget saudaraku ya. Dan pesta pada waktu itu saya yakin tidak mungkin banyak-banyak orangnya ya. Di kampung kami juga dulu di Samosir kalau ada pesta, kalau hadir 100 orang itu udah banyak saudaraku ya. Apa artinya saudaraku? Saya yakin bahwa pengantin dan keluarga ini memang mengalami berkat spesial. Bukan hanya pestanya sukses, tapi banyak anggur yang bisa mereka jual untuk dapat uang. Kenapa? Saya coba menghitung saudaraku ya. Kalau dari 681 liter itu, mereka jual 650 liter. Katakanlah 31 liter disiapkan dan cadangan untuk minum saudaraku ya. Tapi 650 liter itu dijual. 1 liter itu harganya kira-kira 30 US dollar. Jadi saya coba menghitung 650 liter kali 30 dolar kali 14.000 itu sama dengan 270 juta. Wow, luar biasa ya. Artinya apa? Tuhan tahu kondisi mereka.
Mereka bukan orang kaya, mereka lagi terpuruk. Tapi Tuhan memberkati bukan hanya pestanya sukses, tapi ada bekal, ada cadangan untuk masa depan mereka. Dengan uang 270 juta pada waktu itu sudah sungguh sangat besar yang mereka bisa pakai untuk modal. Apa artinya? Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Di tahun 2021 itu, harapkanlah yang terbaik. Doakan yang terbaik. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita terapkan 5 poin yang tadi saya katakan. Yakinlah, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, bersama dengan Tuhan kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Pada minggu pertama di bulan Januari 2021 ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, secara daring, di rumah kami masing-masing, hamba berdoa Engkau jamah lawat kami semua. Kami rindu mengalami berkat spesial di tahun 2021 ini. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan. Engkau berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kita tunduk kepala di rumah kita masing-masing. Saudaraku, mari renungkan firman Tuhan. Mari undang dia dalam hadirat saudara. Undang hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Undang hadirat Tuhan dalam pekerjaan saudara. Undang hadirat Tuhan di tengah-tengah bisnis saudara. Maka saya yakin dan percaya akan ada pertolongan Tuhan. Maka sekarang ini pun, kalau engkau punya masalah, mari serahkan segala khawatirmu kepadanya. Sebab dialah yang mempedulikan saudara. Mungkin ada masalah keuangan, ada masalah sakit, ada masalah keluarga, atau apa saja pekerjaan bisnis. Percayalah, Tuhanlah penolong kita. Tadi saya bacakan, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara yang ingin didoakan, dimanapun saudara berada, mari angkat tangan kanan saudara. Yakin, percaya, bersama Tuhan ada solusi. Bersama Tuhan ada pertolongan Tuhan. Bersama Tuhan ada berkat Tuhan. Angkat tangan kanan saudara sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dada sebagai tanda penyerahan yang sungguh dan yakin. Bersama Tuhan ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Mereka sedang mengangkat tangan sebagai tanda berserah kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau lawat mereka. Karena kami yakin Tuhan, jarak tidak menjadi masalah. Di dalam nama Yesus, mereka di rumah masing-masing, hamba berdoa Engkau lawat mereka. Jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit sembuh oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Dan hamba berdoa, mari Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap surgawi memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Dan kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan mengalami perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudaraku, karena hari ini adalah hari pertama atau minggu pertama di bulan Januari 2021, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi saudaraku, bahwa saya rindu agar kita jangan mengadakan perjamuan kudus sebagai kebiasaan aja, sebagai rutinitas. Tapi kita sungguh-sungguh meresapi makna atau arti dari perjamuan kudus. Ya, untuk masa yang lalu, maka perjamuan kudus ini adalah kita mengingat akan kesengsaraan Kristus. Penderitaan Kristus yang dia dialami untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk masa sekarang adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan makan roti dan minum dari cawan yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Yesus. Kita akan melakukannya sehingga kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ada persekutuan yang erat bersama dengan Tuhan. Dan untuk masa yang akan datang adalah karena kita percaya Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya. Sebab Yesus berkata apa? Lakukanlah ini sampai aku datang kembali. Mari saudaraku, sudah siapkan. Kita akan angkat roti tinggi-tinggi lebih dahulu. Kita akan memakannya. Dengarkan saudaraku firman Tuhan. Nanti saya akan berikan aba-aba untuk kita makan sama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang tubuh Kristus yang menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, di mana pada hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hamba mohon ya Tuhan, ini menjadi persekutuan kami dengan Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Mari jamah lawat kami semua ya Tuhan. Seperti firman-Mu yang tadi kami dengar, kami rindu di tahun 2021 mengalami berkat yang spesial dari Tuhan. Berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sekarang saudara, mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan dan saya akan berikan aba-aba nanti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah lambang daripada darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur sekali lagi. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami setelah menyelesaikan perjamuan kudus Tuhan, hamba berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada yang melakukan perjamuan kudus, jamah lawat mereka. Ada satu persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengingat sengsara Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan, beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa berkatilah kami semua. Hamba juga mohon Tuhan agar kami semua bukan sekedar pendengar-pendengar akan firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Hamba juga berdoa agar Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri sampai pejabat di desa sekalipun, yang boleh bekerja bergandengan tangan untuk boleh mengatasi akibat dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Agar negara kami boleh lebih bagus lagi ke depan. Ekonomi kami lebih maju lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa negara kami. Berkatilah pekerjaan Tuhan dimanapun berada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, juga mereka yang kekurangan. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Agar mereka jangan undur dari pelayanan oleh karena kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah pada hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Kau. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkatlah kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Diberkatilah pekerjaan dan pelayanan saudara. Sehingga saudara naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab berkat Tuhan ada dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.